Masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu Y aksen-aksen plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan 10E pangkat negatif 3X. Yang pertama, kita menentukan solusi homogennya atau YH-nya, yaitu dengan mengubah persamaan ke persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat plus 5 lambda plus 4 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan untuk mencari akar-akarnya, diperoleh akar-akarnya yaitu lambda 1 sama dengan negatif 1, lambda 2 sama dengan negatif 4. Nah, karena akar-akarnya berbeda, maka solusi homogennya yaitu YH sama dengan C1E pangkat negatif X plus C2E pangkat negatif 4X, karena ada min 1 dan min 4. Yang kedua, kita menentukan solusi partikuler atau YP-nya. Nah, perhatikan bahwa di ruas kanan bentuknya merupakan suatu fungsi eksponensial, yaitu 10E pangkat negatif 3X. Nah, oleh karena itu kita asumsikan YP-nya adalah C3E pangkat negatif 3X. Maka YP aksennya sama dengan negatif 3C3E pangkat negatif 3X, YP aksen-aksennya sama dengan 9C3E pangkat negatif 3X. Nah, setelah ketemu YP aksen, maka disubstitusikan ke persamaan awal, yaitu Y aksen-aksen plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan 10E pangkat negatif 3X. Disubstitusikan, maka diperoleh 9C3E pangkat negatif 3X plus 5 kali min 3C3E pangkat negatif 3X plus C kali C plus 4 kali C3E pangkat negatif 3X sama dengan 10E pangkat negatif 3X. Nah, kedua ruas baik kanan maupun kiri kita bagi dengan E pangkat negatif 3X, maka diperoleh 9C3 min 15C3 plus 4C3 sama dengan 10. Min 2C3 sama dengan 10, maka diperoleh C3 sama dengan negatif 5. Maka YP-nya tadi kan C3E pangkat negatif 3X, C3-nya kita peroleh min 5, maka YP-nya sama dengan negatif 5E pangkat negatif 3X. Nah, yang terakhir kita menentukan solusi totalnya, yaitu rumusnya Y sama dengan YH plus YP. Tadi kita memperoleh YH-nya itu C1E pangkat negatif 3X, C1E pangkat negatif X plus C2E pangkat negatif 4X, dan YP-nya adalah negatif 5E pangkat negatif 3X, maka Y-nya sama dengan C1E pangkat negatif X plus C2E pangkat negatif 4X min 5E pangkat negatif 3X. Untuk latihan yang soal nomor 2, kita akan mencari solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen-aksen ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan cos 2X. Nah, langkah pertama, kita harus mencari solusi homogen dari persamaan tersebut. Kita akan mengubah persamaan tersebut ke dalam persamaan karakteristik, menjadi M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Dari persamaan karakteristik tersebut, kita akan menemukan akar-akar penyelesaiannya, yaitu M sama dengan min 1 atau M sama dengan min 2. Karena merupakan akar-akar yang berbeda, maka solusi homogennya yaitu C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min 2X. Langkah yang kedua, kita akan menentukan solusi partikular dari persamaan tersebut. Karena persamaan non-homogen berbentuk cos 2X, kita memilih YP sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Turunan pertama dari YP yaitu min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Turunan kedua dari YP sama dengan min 4A cos 2X dikurangi 4B sin 2X. Kemudian kita mensubstitusikan YP aksen dan YP aksen-aksen ke dalam persamaan awal. Akan menghasilkan min 4A cos 2X ditambah 6B cos 2X ditambah 2A cos 2X dikurangi 4B sin 2X dikurangi 6A sin 2X ditambah 2B sin 2X sama dengan cos 2X. Untuk menentukan solusi totalnya, kita menambahkan solusi homogen ditambah dengan solusi partikular. Jadi, solusi umum dari persamaan di atas yaitu Y sama dengan C1 E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min 2X dikurangi 1/20 cos 2X ditambah 3/20 sin 2X.
Kemudian masuk ke latihan soal yang ketiga. Untuk soalnya yaitu tentukan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial Y aksen-aksen ditambah 8Y aksen dikurangi 9Y sama dengan 2E pangkat 2T dengan Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, untuk langkah yang pertama kita tentukan terlebih dahulu solusi homogen atau Y-nya. Kita rubah persamaan diferensial Y aksen-aksen ditambah 8Y aksen dikurangi 9Y ke persamaan karakteristik menjadi lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurangi 9 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan D-nya menggunakan rumus B kuadrat min 4AC dengan B-nya itu 8, A-nya itu 1 dan C-nya itu negatif 9 sehingga didapatkan D sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Nah, karena D lebih dari 0 maka memiliki bentuk akar real dan berbeda. Nah, kemudian dari persamaan karakteristik tersebut kita cari akar-akarnya sehingga didapatkan lambda 1-nya itu negatif 9 dan lambda 2-nya itu 1. Kemudian kita substitusikan lambda 1 dan lambda 2-nya ke solusi homogennya sehingga didapatkan YH sama dengan C1E pangkat negatif 9T ditambah C2E pangkat T. Nah, untuk langkah yang kedua kita tentukan solusi partikular atau solusi khususnya atau YP-nya. Dari GT sama dengan 2E pangkat 2T, maka YP-nya itu CE pangkat 2T, dan untuk YP aksennya 2CE pangkat 2T, dan untuk YP aksen-aksennya 4CE pangkat 2T. Nah, setelah didapatkan Y aksen dan Y aksen-aksen, kita substitusikan ke persamaan diferensial. Untuk persamaan diferensialnya yaitu Y aksen-aksen ditambah 8Y aksen dikurangi 9 sama dengan 2E pangkat 2T. Kita substitusikan Y aksen dan Y aksen-aksennya. Sehingga didapatkan 4 dikali CE pangkat 2T ditambah 8 dikali 2CE pangkat 2T dikurangi 9 dikali CE pangkat 2T sama dengan 2E pangkat 2T. Sehingga ketika dioperasikan menghasilkan 11C pangkat 2T sama dengan 2E pangkat 2T. Karena E pangkat 2T itu sama, sehingga diperoleh 11C sama dengan 2. Nah, untuk C-nya diperoleh 2 per 11. Nah, karena YP sama dengan 2E pangkat 2T, maka YP-nya itu 2 per 11 E pangkat 2T. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita tentukan solusi umumnya. Untuk solusi umumnya, rumusnya yaitu Y sama dengan YH plus YP. Nah, untuk YH-nya diperoleh C1E pangkat min 9T ditambah C2E pangkat T, dan untuk YP-nya 2 per 11E pangkat 2T. Kemudian, karena kita mencari solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial, maka kita juga harus mencari Y aksen dari bentuk solusi umumnya sehingga didapatkan Y aksennya itu negatif 9 C1E pangkat negatif 9T ditambah C2E pangkat T ditambah 4 per 11E pangkat 2T. Nah, untuk langkah yang keempat, setelah didapatkan solusi umumnya, kita substitusikan nilai awalnya yaitu Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, untuk Y0 sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam solusi umum dengan Y-nya itu C1E pangkat negatif 9T ditambah C2E pangkat T ditambah 2 per 11E pangkat 2T. Nah, kemudian kita substitusikan Y0 sama dengan 1, untuk Y-nya itu kita rubah menjadi 1 dan untuk T-nya kita rubah menjadi 0 sehingga didapatkan 1 sama dengan C1E pangkat negatif 9 dikali 0 ditambah C2E pangkat 0 ditambah 2 per 11E pangkat 2 dikali 0. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan 9 per 11 sama dengan C1 plus C2. Nah, itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk Y aksen 0 sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam solusi umum dengan Y aksen sama dengan negatif 9 C1E pangkat negatif 9T ditambah C2E pangkat T ditambah 4 per 11E pangkat 2T. Nah, kemudian kita substitusikan Y aksen 0 sama dengan 2 ke dalam solusi umum tersebut. Sehingga untuk Y aksennya itu 2 dan untuk T-nya itu 0. Sehingga didapatkan 2 sama dengan negatif 9 C1E pangkat negatif 9 dikali 0 ditambah C2E pangkat 0 ditambah 4 per 11E pangkat
2 kali 0. Kemudian kita operasikan dan menghasilkan 18/11 sama dengan negatif 9 C1 plus C2. Nah, itu kemudian menjadi persamaan yang kedua. Setelah didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 tersebut, sehingga didapatkan negatif 90/11 sama dengan C1. Kemudian kita substitusikan C1 sama dengan negatif 90/11 ke dalam persamaan 1, yaitu 9/11 sama dengan C1 plus C2. Kita rubah C1-nya menjadi negatif 90/11 sehingga didapatkan 9/11 sama dengan negatif 90/11 ditambah C2. Kemudian kita pindah ruaskan negatif 90/11 ke ruas kiri sehingga didapatkan 9/11 ditambah 90/11 sama dengan C2. Nah, kemudian didapatkan C2-nya itu 9. Nah, karena didapatkan C1-nya itu negatif 90/11 dan C2-nya itu 9, maka kita substitusikan ke dalam solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat negatif 9T ditambah C2 E pangkat T ditambah 2/11 E pangkat 2T. Kemudian kita rubah C1 dan C2-nya sehingga menjadi Y sama dengan negatif 90/11 E pangkat negatif 9T ditambah 9 E pangkat T ditambah 2/11 E pangkat 2T. Sehingga didapatkan solusi masalah nilai awal dari persamaan diferensial Y aksen-aksen ditambah 8Y aksen dikurangi 9Y sama dengan 2E pangkat 2T adalah Y sama dengan negatif 90/11 E pangkat negatif 9T ditambah 9E pangkat T ditambah 2/11 E pangkat 2T.